Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nahdi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Apa sih maksudnya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Semua mereka pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pertama adalah minat situasional, yaitu bagaimana guru bisa menciptakan situasi belajar yang memunculkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu yang memang muncul dari dalam murid itu sendiri. Kemudian, profil belajar murid, yaitu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kemudian, cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid kita. Yang pertama adalah dengan mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, bagaimana strategi kita untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten harus mempertimbangkan aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid-murid kita. Ketiga adalah diferensiasi produk,
bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Produk adalah sesuatu yang tangible atau yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan atau tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan menghubungkan dengan tujuan pembelajaran. Lalu, adakah terkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Jawabannya tentulah ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.